Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siti Mashiitoh adalah seorang muslimah yang menjadi inspirasi bagi siapa saja. Perempuan muslimah itu hidup di zaman Raja Fir'aun. Dia menjadi pembantu istana yang bertugas mengurus anak-anak Fir'aun. Siti Mashiitoh adalah seorang perempuan yang selalu berpegang teguh pada kebenaran dan juga keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang menyebutkan bahwa Siti Mashiitoh merupakan mantan istri dari Nabi Khidir alaihi salam, guru dari Nabi Musa alaihi salam. Siti Mashiitoh merupakan salah satu sosok yang diperlihatkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam peristiwa Isra dan Miraj. Ketika Rasulullah berisra Miraj tercium aroma sangat harum. Penasaran, Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, "Harum apakah itu wahai Jibril?" Malaikat Jibril menjawab, "Itu adalah wangi dari kuburan seorang perempuan solehah bernama Siti Mashiitoh dan anak-anaknya." Sebelum lanjut, jika berkenan silakan subscribe, like, dan share. Pada zaman dahulu, seorang pemuda berkata kepada ayahnya, "Sesungguhnya saudaraku ini tidak ada keinginan untuk menduduki singgasana. Kalau bisa engkau nikahkan saja ia dengan seorang wanita agar ia mendapatkan seorang anak, dan anak itulah yang nanti akan duduk di singgasana menggantikan ayah." Setelah mendengar hal tersebut, ayah mereka segera mencarikan wanita untuk dinikahkan dengan Khidir. Ia pun akhirnya menikah dengan seorang gadis cantik bernama Mashiitoh dan berkatalah ia kepada istrinya, "Sebenarnya aku tidak membutuhkan seorang wanita di sampingku. Karena itu aku akan memberikanmu pilihan. Apakah kamu mau aku ceraikan? Ataukah kamu mau tetap tinggal bersamaku beribadah kepada Allah? Namun kamu harus menjaga rahasia itu," ujar Nabi Khidir kepada Mashiitoh. Istrinya pun memilih untuk tetap tinggal bersama Khidir dan beribadah kepada Allah. Setelah setahun berumah tangga, Raja memanggil Mashiitoh istri Khidir dan bertanya, "Sesungguhnya kamu ini adalah wanita yang masih muda, dan anakku pun masih muda. Namun kenapa kalian tidak juga memiliki anak?" Mashiitoh menjawab, "Anak adalah anugerah dari Allah. Apabila Allah berkehendak maka kami akan memiliki anak, namun jika tidak, maka sampai kapanpun kami tidak akan memilikinya." Mendengar jawaban tersebut, Raja langsung memanggil Khidir dan memintanya untuk menceraikan sang istri. Khidir pun menceraikannya. Setelah itu Raja kembali mencarikan wanita lain yang sudah menjanda dan memiliki anak untuk dinikahkan dengan Khidir. Setelah itu Mashiitoh pun hidup sendiri di pinggiran kota. Dia masih menyembah Allah seperti yang diajarkan oleh mantan suaminya. Pada suatu hari ia bertemu dengan seorang laki-laki. Mashiitoh mendengar laki-laki itu menyebut kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Mendengar itu Mashiitoh bertanya, "Dari mana kamu mendapatkan nama Allah ini? Dari mana kamu mendapatkan kalimat ini?" Laki-laki itu kemudian menjawab, "Wahai Mashiitoh, sesungguhnya aku adalah sahabat dari mantan suamimu." Setelah itu keduanya memutuskan untuk menikah. Dari pernikahan itu keduanya mendapatkan beberapa orang anak. Seiring berjalannya waktu, Mashiitoh akhirnya menjadi pengasuh untuk anak-anak Fir'aun, sama halnya dengan suaminya yang bekerja di istana Fir'aun. Di dalam kitab Qasas Al-Anbiya karya Imam Ibnu Katsir disebutkan bahwa anak raja yang menikah dengan Mashiitoh adalah Nabi Khidir alaihi salam. Nabi Khidir yang dimaksud adalah gurunya Nabiullah Musa alaihi salam, yang namanya diabadikan oleh Allah di dalam surat Bani Israel. Jadi salah satu yang memperkuat keimanan Mashiitoh adalah karena dia mendapat didikan bimbingan dari Nabi Khidir alaihi salam. Dikarenakan Mashiitoh adalah bekas istri Nabi Khidir alaihi salam, meskipun telah diceraikan, keimanan yang dimilikinya tetap teguh hingga akhir hayatnya. Karena saat Nabi Khidir masih menikah dengan Mashiitoh, tentu saja beliau mengajari tentang segala bentuk ketauhidan kepada Allah. Di lingkungan sekitar Fir'aun, diam-diam, ada 3 orang dekat Fir'aun yang beriman kepada Allah dan Nabi Musa alaihi salam. Mereka ialah Asiyah, istri Fir'aun, Hazakil, orang kepercayaan Fir'aun yang juga pembuat peti untuk menaruh bayi Musa yang dihanyutkan ke sungai Nil, dan Mashiitoh, perempuan yang bertugas mengurus anak Fir'aun. Hazakil akhirnya menikah dengan Mashiitoh. Di istana, Hazakil menjadi orang kepercayaan Fir'aun. Suatu hari terjadi perdebatan antara Hazakil dengan Fir'aun terkait hukuman kepada ahli sihir yang beriman kepada Nabi Musa. Dikarenakan Mashiitoh adalah bekas istri Nabi Khidir alaihi salam, meskipun telah diceraikan, keimanan yang dimilikinya tetap teguh hingga akhir hayatnya. Karena saat Nabi Khidir masih menikah dengan Mashiitoh, tentu saja beliau mengajari tentang segala bentuk ketauhidan kepada Allah. Di lingkungan sekitar Fir'aun, diam-diam, ada 3 orang dekat Fir'aun yang beriman kepada Allah dan Nabi Musa alaihi salam. Mereka ialah Asiyah, istri Fir'aun, Hazakil,
orang kepercayaan Fir'aun yang juga pembuat peti untuk menaruh bayi Musa yang dihanyutkan ke sungai Nil, dan Masyitoh, perempuan yang bertugas mengurus anak Fir'aun. Hazakil akhirnya menikah dengan Masyitoh. Di istana, Hazakil menjadi orang kepercayaan Fir'aun. Suatu hari terjadi perdebatan antara Hazakil dengan Firaun terkait hukuman kepada ahli sihir yang beriman kepada Nabi Musa. Hazakil menentang keras keputusan Firaun. Firaun mulai curiga, jangan-jangan Hazakil selama ini mengimani Musa. Karena sikapnya tersebut, Hazakil akhirnya dihukum mati oleh Firaun. Karena Hazakil mempertahankan keyakinannya kepada agama yang dibawa oleh Musa, alaihi salam. Hazakil ditemukan meninggal dunia dengan tangan yang terikat di pohon kurma. Tubuhnya penuh dengan tusukan anak panah. Tentu hal ini membuat Masyitoh sangat sedih melihat suaminya dibunuh secara mengenaskan. Namun, Masyitoh memilih tetap sabar. Sepeninggal suaminya, Masyitoh tetap bekerja seperti biasa, yakni mengasuh putri Firaun. Hingga suatu hari ada kejadian kecil tetapi berdampak besar bagi Masyitoh. Ini adalah ujian keimanan yang cukup menyedihkan baginya. Saat itu Masyitoh menyisir rambut putri Firaun. Secara tak sengaja sisir yang dipegang Masyitoh terjatuh. Spontan terucap kalimat, Bismillah, dari lisan Masyitoh. Ucapan itu membuat anak Firaun terkejut. Apakah ucapan yang kamu maksud adalah ayahku? Siti Masyitoh dengan berani berkata, ucapan itu bukan ditujukan untuk ayahmu, melainkan kepada Tuhan yang sesungguhnya, yaitu Rabbku, juga Rabb ayahmu, yaitu Allah. Karena tiada Tuhan selain Allah. Jawaban Masyitoh ini membuat anak Firaun tersinggung, hingga ia mengadukan kepada ayahnya. Laporan anaknya membuat Firaun marah besar. Ia tak menduga sama sekali kalau pengasuh anaknya ternyata adalah pengikut Musa. Masyitoh lantas dipanggil dan ditanya oleh Firaun, apakah benar yang disampaikan putriku? Siapakah Tuhan yang engkau sembah selama ini? Masyitoh menjawab dengan lantang, betul. Tiada Tuhan selain Allah yang sesungguhnya menguasai alam dan isinya. Jawaban itu membuat Firaun semakin murka. Dia memerintahkan para pengawal menyiapkan minyak mendidih di dalam wadah yang besar untuk menggodok Masyitoh dan anak-anaknya. Hukuman ini dipertontonkan di depan masyarakat luas untuk memberi pelajaran bagi masyarakat agar tak berani membangkang Firaun. Firaun memerintahkan melemparkan anak Masyitoh satu persatu di hadapan ibunya. Masyitoh tentu saja memandangnya dengan tangis. Hingga yang terakhir bayi yang sedang menyusu dalam pelukan Masyitoh. Ketika bayi terakhir ini hendak dimasukkan ke dalam penggorengan raksasa, Masyitoh sempat ragu. Keimanan Masyitoh dibenturkan dengan naluri keibuannya. Namun Allah menguatkan Masyitoh melalui kekuasaannya. Bayi yang masih menyusu itu tiba-tiba bicara, sabarlah wahai ibuku, sesungguhnya kita dalam pihak yang benar. Wahai ibu masukkanlah, karena sesungguhnya siksa dunia lebih ringan daripada siksa akhirat. Hadis riwayat Ahmad. Kalimat bayinya tersebut menguatkan keimanan Masyitoh. Dengan berserah diri Masyitoh mengucap, Siti Masyitoh dan bayinya pun masuk ke minyak mendidih. Namun ada keanehan di sini, begitu minyak panas menggerus raga mereka, tercium bau yang sangat harum dari dalam wajan penggorengan. Ketika Masyitoh dan anak-anak dilemparkan satu persatu ke penggorengan, ternyata Allah terlebih dahulu mencabut nyawa mereka sehingga tidak merasakan perih dan panasnya minyak mendidih. Tulang belulang Masyitoh beserta anak-anaknya dikubur di suatu tempat namun terus-menerus mengeluarkan bau yang sangat harum. Ketika Isra dan Miraj, aroma wangi itu tercium oleh Rasulullah. Rasulullah penasaran kemudian bertanya pada malaikat Jibril, harum apakah itu wahai Jibril? Malaikat Jibril menjawab, itu adalah wangi dari kuburan seorang perempuan salehah bernama Siti Masyitoh dan anak-anaknya.